Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jaga kondisi, jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk kuliah statistik lanjut praktikum kali ini. Nah, untuk bab selanjutnya di sini ada uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar yang akan kita pelajarin itu ada 3. Ada uji normalitas, ada uji linearitas, dan ada uji homogenitas. Kita nanti akan uji satu-satu ya, olah data normalitas, linearitas, dan homogenitas. Untuk yang pertama di sini ada uji normalitas, biasanya digunakan terlebih dahulu pada analisis korelasi Pearson, uji beda dua rata-rata, analisis varian satu arah, dan sebagainya. Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametrik. Contohnya, terdapat data pendapatan dan biaya sebanyak 20 data. Akan diuji apakah data variabel pendapatan dan biaya berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini sudah ada contohnya. Lalu kita ketik di SPSS. Di variabel view ada pendapatan dan ada biaya, tipenya karena angka semua maka numerik. Sudah coba diketik, silahkan diketik terlebih dahulu. Jika sudah diketik, mari kita olah data. Untuk uji normalitas, yang pertama kita klik Analyze, Deskriptif Statistik, lalu pilih Explore. Nah, di sini kita masukkan pendapatan dan biaya ke dependent list. Jadi ada kotak dependent list, ada kotak factor list, dan ada kotak label case. Kita masukkan ke dependent list semua. Setelah itu, kita pilih kotak di samping kanan yang plot, kita centang stem and leaf, lalu centang histogram, dan centang normality plot with test. Oke, sampai sini. Lalu kita pilih continue dan kita pilih OK. Maka nanti setelah kita pilih OK, di output akan muncul hasil cache processing summary, lalu tabel deskriptif, tabel test of normality, dan histogram antara pendapatan dan biaya. Di sini kita copy yang test of normality dan histogramnya. Silakan di copy, lalu disalin di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan tulis interpretasi hasilnya. Untuk interpretasi hasil nomor 1, pengujian data pendapatan, merumuskan hipotesis H0, data pendapatan berdistribusi normal. H1, data pendapatan tidak berdistribusi normal. Menentukan nilai signifikansi. Di sini nilai signifikansi yang kita gunakan adalah 5%. Sedangkan dari data output diperoleh hasil nilai signifikansinya itu 0,200 untuk pendapatan. Kriteria pengujian, jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Seperti ini, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data pendapatan berdistribusi normal.
Ini untuk pengujian data yang pendapatan. Selanjutnya bisa dicoba untuk yang biaya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji yang kedua, yaitu uji linearitas. Di sini digunakan untuk mengetahui linearitas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi Pearson atau regresi linier. Untuk data masih sama menggunakan data yang tadi kita olah. Untuk uji linearitas silahkan dibuka. Untuk SPSS-nya kita olah ya sekarang. Kita pilih analyze, lalu compare mean dan means. Masukkan pendapatan ke kotak dependent dan masukkan biaya ke kotak independent. Sudah? Lalu kita pilih option. Kita centang yang paling bawah sendiri di sini, test for linearity. Lalu kita pilih continue dan kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul output hasilnya, ada cash processing summary, ada report, lalu ada ANOVA table, ada measure of association. Nah, lalu kita akan copy yang ANOVA tabel. Nih, ANOVA tabel kita copy. Kita salin pada uji linearitas. Kita salin ANOVA tabel. Lalu kita interpretasi hasil. Sudah kita interpretasi hasil. Ketik dulu. Nah, di sini dari output di atas hasil uji linearitas dilihat pada output ANOVA tabel. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity adalah 0,012. Ini linearity-nya sebesar signifikansinya 0,012. Karena signifikansi 0,012 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel pendapatan dan biaya terdapat hubungan yang linier. Jika dilihat dari nilai signifikansi pada deviation for linearity, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier antara variabel pendapatan dan biaya. Hal ini karena nilai signifikansinya untuk deviation from linearity itu sebesar 0,53. Sehingga itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kalau yang signifikansinya linearitasnya itu menandakan hubungan linier jika nilainya kurang dari 0,05. Sedangkan deviation from linearity menunjukkan hubungan yang linier jika lebih dari 0,05. Dipahami ya sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Untuk yang ketiga ini atau yang terakhir di antara uji asumsi dasar, kita akan menguji homogenitas. Di sini digunakan untuk mengetahui varian populasi data, apakah antara dua kelompok atau lebih data memiliki varian yang sama atau berbeda. Uji ini sebagai prasyarat dalam uji hipotesis, yaitu independent sample t-test dan one-way ANOVA. Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, untuk data homogenitas kita pakai data yang berbeda dari data
normalitas dan linearitas. Di sini contohnya, seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai tes psikologi antara siswa SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sampel yang digunakan sebanyak 20 mahasiswa, di mana dalam analisis ini jumlah data yang tidak harus sama antara SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam hal ini akan dilakukan analisis one way ANOVA sebelum dilakukan asumsi dasar homogenitas. Tapi di sini kita tidak melakukan one way ANOVA. Jadi kita hanya melakukan uji asumsi homogenitas saja. Nah, seperti ini. Kita ketik dulu datanya, ada nilai dan sekolah. Kita ketik di variable view. Di sini kita ambil 15 data saja. 15 data saja ya. Jadi bisa dijeda, bisa langsung di kolom nomor 3 juga nggak apa-apa. Untuk name-nya di sini ada nilai dan ada sekolah. Untuk sekolah kita tetap memakai numeric, tapi value-nya kita isi. Nomor 1 SMP, nomor 2 SMA, nomor 3 perguruan tinggi. Boleh, tidak harus seperti ini. Boleh satunya itu perguruan tinggi juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita akan olah data. Selanjutnya, silakan diketik dulu terlebih dahulu. Jika sudah diketik, kita akan mengolah data uji homogenitas. Jadi, kita uji homogenitas ini kita menggunakan one way ANOVA. Kita pilih analyze, lalu kita pilih compare min, dan pilih min. Oh, ini yang tadi ya. Kalau ini kita pilih analyze, kita pilih compare min, dan kita pilih one way ANOVA. Untuk ini kita masukkan dependennya itu nilai, lalu faktornya itu yang grup tadi yaitu sekolah. Selalu faktor itu yang bergrup ya, yang ada value-nya. Option, kita klik option, kita pilih centang homogeneity of variances. Kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul dua kotak, dua tabel. Pada output ada test of homogeneity of variant, lalu ada ANOVA. Kita copy keduanya. Lalu kita salin. Nah, di sini interpretasinya kita bisa ketik. Dari output dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu pada nilai ada 0,110 untuk test of homogeneity of variant-nya. Jadi 0,110 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok data yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi adalah sama. Hal ini telah memenuhi syarat untuk menjadi dasar homogenitasnya. Nah, jadi untuk hari ini uji asumsi dasarnya kita ada 3. Tadi ada uji normalitas, ada uji homogenitas, ada uji linearitas. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Jika tidak, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.